Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku pengen berbagi ilmu tentang KPSP dan DDST ya. Nah, apa itu KPSP dan DDST? Itu adalah suatu alat bantu kita dalam pendeteksian tumbuh kembang pada anak ataupun pada bayi gitu ya. Jadi, pada usia 0 sampai 6 tahun itu sangat penting sekali bagi kita tenaga medis ataupun bagi orang tua ya, itu untuk selalu mendeteksi secara dini bagaimana pertumbuhan dari si anak itu. Jadi di sini aku pengen sedikit cerita aja ya. Ini nanti nggak terlalu detail, cuma secara umum aja. Jadi gambarannya aja ya supaya lebih tahu sih apa sih itu KPSP ataupun DDST. Jadi pada perkuliahan dulu itu, ini alat bantu ini sering banget dipakai pada waktu kuliah ya. Karena apa? Mudah dan cepat gitu. Jadi aku dulu pernah waktu kuliah itu tuh kita PKL-nya itu ke PAUD gitu. Jadinya kita suruh cari orang atau anak ya, itu kita deteksi pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau masalah KPSP dan DDST ini khusus pada perkembangannya gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan kan kita tahu itu buat mengukur tinggi badan, berat badan kayak gitu. Tapi kalau di sini untuk mengukur perkembangannya. Dan aku dulu juga pernah nih dapat pasien gitu ya. Jadi anak-anak itu mempunyai keterlambatan dalam perkembangannya. Jadi nggak sesuai dengan uh, usianya gitu. Jadi agak lambat, nggak sesuai dengan teman-temannya. Bahkan dia cenderung nggak merespon sama sekali gitu. Jadinya, nah itu sebagai pemicu kita dalam kalau udah tahu ya itu mengalami keterlambatan perkembangan, jadinya kita bisa tahu upaya apa yang tepat untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan gitu. Dan lanjut aja ya untuk perbedaan KPSP dan DDST. Kalau KPSP itu KPSP Questionnaire Plus Screening perkembangan. Nah gitu. Nyontek sedikit. Nah itu secara umum itu lebih ringkas ya dibandingkan dengan DDST. Kalau DDST itu lebih dia lebih lebar, kuesionernya lebih besar. Kalau KPSP itu per usianya, tapi dia banyak. Jadi per usia berapa bulan gitu. Jadinya beda-beda. Jadinya per kuesionernya itu berbeda-beda tergantung dengan usianya. Dan untuk KPSP itu sendiri ya, itu cara penilaiannya itu cukup mencentang gitu, ya dan tidak. Jadi apakah bayi atau anak nanti itu bisa nggak melakukan kayak gitu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya di dalam kuesionernya itu. Jadi nanti jumlah ya ataupun tidak nanti kita jumlahkan gitu ya. Biasanya ada rata-rata 10 pertanyaan lah kayak gitu ya. Dan nanti diketahui itu di jumlah total ianya itu berapa. Nah, kalau ianya itu sekitar 9 sampai 10 itu normal ya. Kalau 7 sampai 8 masih dipertimbangkan. Jadinya nanti bisa dilakukan pengukuran ulang kembali selama 1 minggu lagi gitu. Kalau kurang dari 6 itu sudah perlu dirujuk gitu. Jadinya nah itu perlunya kita tahu cara penilaian KPSP. Dan untuk yang kedua itu ada DDST ya. DDST kepanjangan dari Denver Developmental Screening Test. Jadi di sini itu dia lebar banget, gede gitu brosurnya. Brosurnya kayak gitu. Jadi nanti sebelum kita kita screening harus ditanyain dulu ya, jangan lupa untuk usianya berapa. Kalau dihitung usianya itu lebihnya 15 hari maka dibulatkan ke bulannya gitu.
Terus kemudian nanti kita ambil seperti semacam garisan gitu ya, ditarik garis lurus sesuai dengan usianya. Nanti di situ ada beberapa aspek ya. Di sini ada 4 aspek. Kalau di DDST itu yang pertama ada perilaku sosial. Itu bagaimana cara berinteraksi dengan kawannya maupun lingkungannya. Kemudian ada aspek motorik kasar, itu seperti melakukan hal-hal seperti menendang bola kayak gitu dan lain-lain. Itu kalau motorik halus itu kayak dia mengambil benda kecil-kecil gitu, jadi kayak tangannya itu bisa meremas atau gimana gitu. Itu salah satu aspek motorik halus. Dan yang terakhir ada kemampuan bahasa, bagaimana cara dia untuk berbicara ataupun merespon pembicaraan dari lingkungan sekitar. Oke. Dan itu ada beberapa aspek dari DDST ya. Untuk penilaiannya, dan di sini setelah ditarik garis tadi ya, itu kemudian ditanyakan kepada ibunya kalau apakah bisa nggak si anak tersebut melakukan hal yang tercantum di dalam kotak-kotak DDST. Kalau iya, ya kemudian kita lanjutkan ke sebelah kotaknya gitu. Jadi nanti tuh ada penomorannya, jadinya nanti tinggal dibalik di belakangnya itu ada pertanyaan-pertanyaannya gitu loh. Jadinya ya itu sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya. Lanjut ya tadi. Kemudian untuk klasifikasi penilaiannya itu tuh ada abnormal ya. Kalau abnormal itu pada 2 sektor ataupun lebih itu mengalami keterlambatan. Kalau yang meragukan itu sekitar 1 ya, pada 1 sektor mengalami keterlambatan 2 atau lebih gitu. Dan yang ketiga ada no opportunity, jadi nggak ada kesempatan, jadi anaknya itu nggak mau untuk dites, biasanya dalam kondisi sakit ataupun yang lain-lain. Kemudian untuk normal, kalau normal itu nggak ada hambatan ya, nggak ada keterlambatan ataupun ya apapun itu. Nah itu untuk klasifikasinya. Dan untuk selanjutnya itu kalau kalian pengen tahu lebih lanjut silahkan dipelajari lebih lanjut ya, itu cuma gambaran umum aja. Tapi kalau DDST itu intinya lebih secara lebih rinci gitu. Jadinya ya terserah kalian pakai dua-duanya juga bisa. Dan semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah.